saya Rizka Fatmawati dari kelompok 10. Saya dan rekan-rekan saya, Wahyudi dan Rosita akan membahas makalah tentang aliran-aliran dalam Islam. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka, baik dalam hal akidah, perkataan, maupun perbuatan, juga mereka yang istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasul dan menjauhi perbuatan bid'ah. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti berikut: beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengakui atau mengimani semua yang dibawa para nabi dan rasul, mengetahui hak orang salaf telah dipilih oleh Allah untuk menyertai nabinya, mendahulukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta mengakui hak Ali bin Abi Thalib, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail atas para sahabat yang lain, karena merekalah 9 orang yang bersama-sama Nabi Muhammad saat berada di atas Gunung Hira, salat berjamaah dan Jumat bersama semua pemimpin baik yang taat maupun yang zalim. Yang kedua ada Syiah. Syiah sendiri merupakan salah satu sekte pecahan dari Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kekhalifahan Islam selanjutnya. Mereka percaya bahwa keluarga Muhammad adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Quran dan Islam, guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad, dan pembawa serta penjaga terpercaya dan tradisi sunnah. Menurut sejarah, aliran Syiah mulai muncul di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang menjadi seorang Muslim dan disebut sebagai agen Yahudi untuk disusupkan ke dalam umat Islam guna merusak tatanan agama dan merusak Muslim. Walaupun bagi umat Syiah sejarah ini dibantah dan tokoh Abdullah bin Sabah dinyatakan sebagai seorang tokoh fiktif, namun beberapa riwayat sudah menjelaskan mengenai sejarah Syiah dan tokoh tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu aliran Qadariyah. Merupakan suatu aliran yang percaya bahwa segala pertindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan kebebasan atau kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Pokok-pokok ajaran aliran Qadariyah menurut Profesor Dr. Ahmad dalam bukunya yaitu Fajrul Islam dikelompokkan dari beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang perbuatan manusia, yang mana manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan bertindak. Oleh karena itu manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Yang kedua tentang dosa besar. Perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh seorang mukmin kemudian meninggal sebelum bertobat, maka orang tersebut kafir. Yang ketiga yaitu tentang keesaan Tuhan. Allah itu esa, dalam arti lain Allah tidak mempunyai sifat wajib dan sifat jaiz. Allah mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri. Dan yang terakhir tentang akal manusia. Akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantaraan akal, dengan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Aliran selanjutnya yaitu aliran Jabariyah, merupakan menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Pokok ajaran aliran Jabariyah menurut Joham bin Sofwan yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Surga dan neraka tidak kekal. Iman adalah makrifat untuk membenarkan dalam hati. Kalam Tuhan adalah makhluk. Dan yang kedua, menurut Ja'ad bin Dirham, pendapat Ja'ad secara umum sama dengan pendapat Jaham, yaitu Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Dan yang terakhir, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita, NIM 1052000310. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata itijal yang berarti memisahkan diri. Asal usul nama diberikan kepada orang
dari luar yang namanya Wasil bin Atta karena tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari bagian aliran ajaran pokok Mu'tazilah, yaitu 1. At-Tauhid, kekuasaan Tuhan. 2. Al-Adi, yaitu keadilan Tuhan. 3. Al-Wa'du al-Wa'id, yaitu janji dan ancaman. 4. Al-Mazilah, yaitu posisi antara dua posisi. 5. Amar makruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan. Khawarij. Menurut bahasa, nama Khawarij ini berasal dari kata karajal yang berarti keluar. Ini diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali. Kelompok ini juga kadang-kadang menyentuh dirinya syurura yang berarti golongan mengorbankan diri untuk Allah. Di samping itu nama lain dari Khawarij. Khawarij ini adalah Huririyah, istilah dari kata hurura, nama suatu tempat dekat Kufah yang merupakan tempat mereka menumpang rasa menyesalkan kepada Ali bin Abi Thalib yang mau berdamai atas dasar kemudian golongan yang semula mendukung Ali ini selanjutnya terbalik beserta 3 orang tokoh, yaitu Tahkim, Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ammar bin Ars. Pokok ajaran Khawarij. 1. Orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir, harus dibunuh. 2. Orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, perang antara Aisyah bin Zubair dengan Ali bin Abi Thalib. Para pelaku tahkim termasuk yang menerima benarkan dihukum kafir. Yang ketiga, khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, khalifah tidak harus keturunan Arab. Dengan demikian, Muslim berkehendak menjadi khalifah apabila memenuhi syarat-syarat. Yang kelima, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam yang dijatuhi